akan buka dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan berdiskusi mengenai elektrik dengan penjelasan singkat saya. Nanti mohon dibaca bahan-bahan yang saya sampaikan dan juga ada beberapa literatur yang menurut saya akan relevan untuk Anda pelajari ya. Baik, elektrik ini bahasa Prancis sebetulnya singkatannya, tapi kira-kira kalau dalam bahasa Inggris adalah elimination and choice translating reality. Ya, jadi esensinya elektrik ini adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan pendekatan outranking. Jadi setiap alternatif akan diperbandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang dipertimbangkan ya satu persatu dengan cara perbandingan berpasangan. Oke, jadi dikembangkan oleh Bernard Roy tahun 60-an, jadi cukup lama, dan ada kalau nggak salah sampai sekarang ada 4 seri ya, elektrik 1, 2, dan seterusnya. Kita akan membahas mengenai elektrik yang awalnya dulu. Jadi ini konsepnya adalah perankingan ya, menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nanti ada metode yang lain seperti AHP juga melakukan konsep perbandingan berpasangan, tapi caranya agak berbeda dengan yang dilakukan di elektrik. Oke, elektrik biasanya digunakan ketika kita menghadapi persoalan pengambilan keputusan multi kriteria di mana alternatifnya biasanya banyak gitu ya, tetapi kriterianya sedikit. Maka dia akan menjadi pendekatan yang cukup baik. Tapi kalau sebaliknya, maka ini tidak terlalu efisien. Baik, bagaimana langkah penyelesaiannya dengan menggunakan elektrik ini? Seperti biasa, kita menyusun matriks pengambilan keputusan multi kriteria. Artinya kita mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada dalam persoalan pengambilan keputusan tersebut dan mendefinisikan kriteria yang digunakan. Jadi selalu ada M kali N matriks, di mana M-nya itu adalah jumlah alternatif, N-nya adalah jumlah kriteria. Ya. Kemudian langkah pertama adalah sama dengan metode-metode sebelumnya, kita melakukan normalisasi dari matriks keputusan tersebut. Ya, artinya kita menghilangkan satuan yang terlibat sehingga kita menghadapi nilai-nilai yang unitless, ya, tanpa unit. Yang berikutnya adalah melakukan pembobotan, misalnya ketik ya, pembobotan pada matriks yang sudah dinormalisasi tersebut. Nah, kemudian yang langkah ketiga ini berbeda dengan pendekatan SMART, TOPSIS. Itu dalam pendekatan elektrik, kita menyusun matriks yang namanya matriks concordance. Jadi, matriks yang menunjukkan keselarasan dari beberapa pilihan berdasarkan kriteria yang dipertimbangkan. Sementara yang berikutnya adalah menentukan matriks discordance, jadi kebalikan dari concordance. Ini merupakan matriks komplementatif dari concordance. Baru setelah itu kita menentukan matriks dominan agregat. Jadi secara keseluruhan kita pertimbangkan sehingga menghasilkan beberapa alternatif sesuai dengan urutannya atau rankingnya. Ya. Lalu dengan demikian maka kita bisa melakukan eliminasi matriks yang dinilai kurang disukai atau less favorable. Ya, jadi konsepnya seperti itu dalam elektrik. Nah, bagaimana caranya? Ini langkah-langkah yang
mungkin akan mudah nanti ketika kita menganalisis contoh kasus ya. Jadi pertama kita menyusun matriks keputusan, kemudian kita melakukan normalisasi, sama seperti metode DSMART gitu ya, dan beberapa pendekatan lain. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai dari XIJ, di mana I-nya itu adalah 1 sampai M, yaitu jumlah alternatif, dan J-nya adalah 1 sampai N, di mana J menunjukkan kriteria. Jadi kita nilai masing-masing alternatif berdasarkan kriteria tertentu, dibagi akar dari sigma atau jumlah nilai yang dikuadratkan. Jadi sigma I dari 1 sampai M, XIJ kuadrat. Oke, jadi kemudian itu menghasilkan sebuah matriks hasil normalisasi. R misalnya ya, sebut saja matriks R, di mana R11, R21 dan seterusnya sampai kepada RMN. Ya, ini merupakan konversi dari matriks aslinya. Kemudian langkah kedua itu kita melakukan pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi tadi. Misalnya bobot masing-masing kriteria itu ditunjukkan dengan W gitu ya, W1, W2 dan seterusnya, maka matriks dari hasil pembobotan pada matriks yang dinormalisasi adalah V11 dan seterusnya menjadi W1 R11, W1 R21 dan seterusnya. Jadi bobot setiap kriteria dikalikan dengan nilai yang sudah dinormalisasi. Relatif mudah ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah menentukan matriks concordance. Bagaimana caranya kita melihat nilai dari matriks yang dibobot ini, ya. Kemudian kita mengambil nilai dari VKJ yang lebih besar dari VIJ, ya, untuk setiap kriteria J1 sampai dengan N. Jadi C, CKL itu diambil pada titik di mana nilainya yang dibobot tadi lebih besar atau sama dengan, ya. Oke, jadi itu yang kita ambil, kemudian kita hitung bahwa CKL itu adalah sigma dari WJ-nya. Jadi ketika kita perbandingkan ada nilai yang lebih besar, maka bobotnya kita jumlahkan. Jadi setiap elemen yang lebih besar dibandingkan satu alternatif dibandingkan alternatif yang lain, maka bobot dari kriteria yang bersangkutan kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh matriks C, yaitu matriks concordance, seperti ini. Ya. Kenapa yang tengah ini tidak ada nilainya atau bisa dinolkan gitu ya? Karena dia membandingkan satu alternatif dengan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak ada artinya kan. Gitu. Oke, baik. Seterusnya langkah berikut adalah menentukan matriks concordance, masih ya kelanjutannya. Dari matriks concordance itu kita menghitung nilai threshold, ya, ambang batas untuk kita menilai apakah satu alternatif diambil atau tidak. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjumlahkan keseluruhan nilai dari matriks concordance dibagi M kali M-1. M itu adalah jumlah alternatif. Jadi kalau ada misalnya alternatif 5, maka pembaginya adalah 5 dikalikan 4. Gitu ya. Kemudian dari situ kita akan menentukan elemen dari matriks tersebut, yaitu misalnya saja disebut dengan matriks F, di mana F itu terdiri dari elemen FKL. FKL itu akan kita berikan nilai 1 jika nilai elemen concordance-nya itu melebihi nilai ambang batas atau nilai threshold.
Tetapi kita berikan nilai 0 kalau nilainya lebih kecil dari ambang batas atau nilai threshold. Oke ya. Baik, saya angkat lanjutkan setelah menyusun matriks concordance, kemudian kita menyusun matriks komplementatifnya yaitu matriks discordance gitu. Dengan melihat nilai kebalikannya tadi, kalau yang untuk concordance itu VKJ-nya itu lebih besar, kalau di sini lebih kecil. Ya, kemudian kita menyusun matriks discordance dengan cara membagi maksimum selisih kriteria ya dengan maksimum selisih nilai seluruh kriteria. Ya, jadi dalam hal ini kita ambil mana kriteria yang paling besar, kemudian dibagi eh, nilai maksimum dari seluruh kriteria yang menjadi pertimbangan. Oke, maka kita menghasilkan matriks discordance D yang terdiri dari D21 dan seterusnya. Oke, setelah itu kemudian kita menyusun nilai thresholdnya juga sama. Kalau tadi threshold untuk matriks concordance, kemudian untuk tahap ini adalah menyusun threshold untuk matriks discordance-nya. Pembaginya sama, tetapi yang dijumlahkan adalah nilai D-nya ya, elemen D-nya. DKL di mana K 1 sampai dengan N, L-nya juga 1 sampai dengan N. Oke. Kemudian kita menyusun matriks G di mana nilai G itu adalah GKL. Kita berikan nilai 1 jika nilai DKL-nya lebih besar sama dengan discordance atau 0 jika nilai DKL-nya itu lebih kecil dari discordance. Oke. Lalu dari situ kita memperoleh nilai matriks dominant agregat atau aggregate dominance matrix dengan cara EKL sama dikalikan FKL dikalikan GKL. Ya, kemudian kita lihat bagaimana susunannya. Oke. Nah, dari situ maka kita melakukan eliminasi matriks yang kurang diminati ya atau less favorable gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat urutannya. Tentu ini tidak mudah kalau ukuran matriks keputusannya cukup besar ya. Tetapi kalau untuk contoh yang relatif kecil itu bisa kita lakukan dan mungkin paling mudah kalau menggunakan setidaknya Excel. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh. Teman-teman sudah ada yang punya software elektrinya? Halo, ada yang sudah punya? Belum, Pak. Belum Belum. ada. Kalau oke, saya akan share ya. Sebentar saya stop dulu. Saya akan share, tapi ini gunakan setelah Anda nanti berlatih secara manual dulu ya. Jadi, oke, saya share ke grup kelas kita ya. Oke. Oh, saya stop dulu ini. Sebentar, saya stop dulu. Oke, sudah kelihatan? Baik, kita akan berlatih dengan contoh supaya bisa dapat feel-nya gitu ya. Misalkan ada persoalan tentang pemilihan manajer personalia yang dilakukan berdasarkan 4 kriteria atau pertimbangan. Satu adalah masa kerja, ya. Yang kedua adalah IQ test. Kemudian ketiga adalah ujian. Dan keempat wawancara. Ya, dengan masing-masing bobot 10, 30, 35, dan 25% berturut-turut. Kemudian kita umpamakan punya
calon atau kandidat dalam pemilihan calon manajer personalia tersebut. Ya, yaitu Joko, Andi, Timbul, Slamet, Paijo, dan Mamat dengan data seperti yang tertera ya. Jadi misalnya Joko masa kerjanya 8 tahun, IQ tesnya itu 135, oh, itu jenius ya. Kemudian hasil ujiannya 91, wawancaranya 89, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita bisa memilih keputusan terbaik sebagai calon manajer personalia? Oke. Nah, Anda bisa menggunakan metode sebelumnya sebetulnya ya. Tapi umpamakan kita menggunakan metode elektrik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, langkah pertama adalah melakukan normalisasi. Jadi ini matriks di sebelah kiri menunjukkan matriks aslinya. Ya. Oke, sebentar. Ya, jadi ini matriks aslinya. Kemudian kita ubah menjadi normalisasi. Jadi 8 dibagi akar dari 8 kuadrat. Ini yang kalau kita kuadratkan itu menjadi matriks ini. Ya. 8 kuadrat menjadi 64, 15 kuadrat menjadi 225, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan mendapatkan 678. Lalu kita ambil akarnya, maka diperoleh 26,04. Oke, jadi matriks normalisasinya adalah 8 dibagi 26,04 gitu ya. Jadi misalnya di sini nilai Joko itu setelah dinormalisasi menjadi 0,307 dan seterusnya. Dengan cara yang sama kita memperoleh matriks normalisasi seperti ini. Oke, sampai sini bisa mengikuti ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita melakukan pembobotan pada matriks normalisasi. Tadi bobotnya adalah 10% atau 0,1, 30% atau 0,3, dan seterusnya. Oke, maka 0,1 dikalikan pada nilai-nilai normalisasi tadi ya. Misalnya 0,307 dikalikan 0,1 menjadi 0,1 dan seterusnya. Oke, jadi ini sudah matriks hasil perkalian bobot dan matriks normalisasi. Sampai sini paham ya? Baik, berikutnya maka kita menghitung matriks konkordansnya. Bagaimana caranya? Kita perbandingkan dari nilai ini ya yang sudah dinormalisasi tadi, maka kita bandingkan satu-satu. Jadi misalnya antara Joko dengan Andi ya. Pada kriteria masa kerja itu Andi lebih unggul. Kemudian Joko dengan Andi pada kriteria IQ test. Ternyata Joko lebih tinggi. Sehingga kita ambil 0,03 ini ya. Itu kemudian pada kriteria ujian itu Andi yang lebih unggul. Jadi kita abaikan untuk wawancara itu nilai Joko lebih tinggi. Jadi kita ambil 0,25. Jadi kita jumlahkan bobot 0,3 ditambah 0,25 mendapatkan nilai 0,55. Ya, itu untuk nilai perbandingan antara Joko dan Andi. Demikian seterusnya, kita melakukan perbandingan antara Joko dengan Timbul misalnya ya, Joko dengan Timbul, Joko dengan Timbul, dan seterusnya. Joko itu unggul pada IQ test ya ini ya Joko dengan Timbul ini, kemudian juga pada ujian ya, jadi Joko lebih unggul. Jadi dengan demikian maka perbandingan antara Joko dan Timbul itu adalah penjumlahan antara 0,3 di sini dengan 0,35 ya, jadi diperoleh nilai 0,65.
Dan seterusnya ya, dengan cara yang sama kita melihat perbandingan antara alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Itu yang dimaksud dengan outranking tadi ya, menyusun matriks concordance. Oke, baik. Nah, kemudian kita menghitung nilai threshold. Jadi nilai threshold diperoleh dari penjumlahan dari matriks konkordan tadi ya, yang ini ya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nilai Joko adalah 2,25, nilai D adalah 2,8 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan menjadi 16,6. Maka nilai thresholdnya adalah 16,6 dibagi M-nya. M-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alternatif. Jadi M 6 dikalikan 6 kurangi 1. 6 kali 5 yaitu 30. Jadi kita peroleh nilai thresholdnya atau si sabar, sebetulnya kan barnya ini kan di bawah sebetulnya ya, threshold itu. Jadi nilainya adalah 0,55. Nah, maka kita lihat, perbandingkan nilai dari concordance ini dibanding nilai threshold. Kalau dia sama dengan atau lebih besar, maka kita berikan nilai 1. Kalau tidak, maka kita berikan 0. Jadi misalnya ini, Joko Andi itu 0,55 persis sama. Jadi kita berikan nilai 1. Joko dengan Timbul 0,65, maka kita berikan nilai 1. Dan seterusnya. Oke. Tetapi kalau nilainya lebih kecil dari nilai threshold, maka kita berikan nilai 0. Sebagai contoh misalnya Andi dengan Joko 0,45 berarti lebih rendah dari nilai threshold. Maka kita taruh nilai 0. Gitu ya. Oke. Baik, dengan cara yang sama maka kita nanti akan melakukan untuk matriks discordance. Ya, jadi kita perbandingkan. Tapi dalam hal ini kita melihat selisih ya, maksimum nilainya di mana, kemudian nah di sini sebagai contoh awal nanti akan perlu dilanjutkan ya. Jadi untuk misalnya nilai masa kerja ya. Untuk masa kerja ini Joko dengan Andi, Joko dengan Timbul dan seterusnya. Kemudian untuk masa kerja kita bisa lihat perbedaannya ya, 0,031 dikurangi dengan tadi ya, Andi itu nilainya 0,058. Jadi selisihnya adalah 0 minus 0,027 ya. Kemudian Joko dengan Andi pada IQ test juga sama. Jadi misalnya dalam hal ini 0,128 dikurangi 0,119. Sementara dilakukan seperti itu terus untuk setiap kriteria. Jadi misalnya ini untuk masa kerja, kita membandingkan Joko dengan Andi, Joko dengan Timbul, Joko dengan Slamet, dan seterusnya. Lalu demikian juga untuk Andi, Andi dengan Joko, Andi dengan Timbul, dan seterusnya. Kita peroleh. Dan kita hitung secara lengkap untuk keseluruhan. Ya. Joko Andi, Andi Joko, Timbul Joko, dan seterusnya diperoleh nilai discordance ini. Kemudian kita hitung dengan apa matriks discordance tadi, maka kita peroleh matriks seperti ini. Oke. Kemudian dari sini kita juga menghitung matriks D sabarnya. Jadi sama dengan cara yang tadi, kita jumlahkan untuk Joko, jumlahkan untuk Andi, dan seterusnya. Kita peroleh nilai penjumlahan totalnya itu adalah 23,122. Dibagi tadi ya, M-nya adalah 6, dikalikan M-1 yaitu 5, 30. Diperoleh nilai D-barnya atau threshold untuk discordance adalah 0,77.
Maka kita bisa lihat di sini nilainya besar ya, positif 1, di sini lebih kecil dari 0,77, maka kita berikan 0 dan seterusnya ya. Jadi kita hanya memberikan nilai 1 pada nilai discordance yang lebih besar dari 0,77 dan 0 kalau dia lebih kecil dari 0,77. Oke, lalu kita proses selanjutnya untuk menentukan nilai agregatnya gitu. Jadi kita jumlahkan sehingga kita bisa memperoleh matriks terakhir adalah ini. Jadi Joko dengan Joko sama ya. Kalau ini dengan dirinya sendiri selalu nol. Kita isikan. Joko dengan Andi 1, Joko dengan Timbul 0, dan seterusnya. Maka artinya kita membandingkan ini kalau untuk baris Joko dibandingkan, maka dia Joko itu lebih baik daripada Andi, Joko lebih baik dari Pak Ijo, dan Joko lebih baik dari Mamat. Jadi ini contoh ya. Mudah-mudahan perhitungannya betul. Apa tadi angkanya ya. Kemudian untuk yang berikutnya Andi itu nol semua. Jadi dia tidak lebih unggul dari yang lain. Ya, dia inferior. Kemudian timbul itu unggul dari Selamat. Ya, jadi angkanya 1 di sini. Lalu Selamat itu unggul dari Andi dan unggul dari Timbul. Oke, sementara Pak Ijo itu lebih unggul dari Andi dan lebih unggul dari Selamat. Kemudian Mamat itu unggul dari Andi dan unggul dari Selamat. Jadi dengan demikian kira-kira eh, susunannya atau rankingnya adalah Joko paling baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya Pak Ijo atau Mamat ya. Dan Pak Ijo atau Mamat itu lebih baik dari Selamat atau Timbul. Dan yang terakhir Andi. Kira-kira seperti itulah rankingnya. Oke, baik. Ini coba teman-teman coba ya untuk berlatih. Kemudian coba lakukan dengan software yang saya berikan tadi. Saya lupa apakah itu elektri 1 atau 2, 3, 4 ya. Jadi tapi bisa dicoba apakah sesuai dengan atau tidak. Oke, saya kira itu yang apa bisa saya sampaikan. Kemudian nanti Anda bisa berlatih ya. Dan kita akan ketemu minggu depan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.